Untuk pertama kalinya aku bikin talam ketan sarikaya pandan. Menurut aku untuk hitungan pertama kali bikin ini udah enak. Bahan dan cara buatnya juga gampang banget. Yuk langsung ke resepnya aja. Pertama aku mau kukus dulu beras ketannya. Ini udah aku rendam selama kurang lebih 3 jam, terus aku cuci bersih. Sambil nunggu beras ketannya kita bikin larutan santan. Di sini aku pakai santan instan, aku tambahin air, terus daun pandan, garam sama minyak sedikit. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk. Kalau sudah berbuih matikan kompor. Lanjut ke beras ketan yang tadi kita kukus. Pindahkan ke wadah yang lebih besar lalu campurkan dengan larutan santan yang juga masih panas. Terus aduk-aduk sampai santannya meresap ke beras ketannya. Abis itu diamkan kurang lebih 10 menit. Kalau udah lanjut kukus ketannya sampai matang kurang lebih 20 menit. Siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau bisa juga pakai daun pisang. Dan ini tadi ketannya juga udah mateng, langsung aja dicetak di loyang. Untuk proses ini diratakannya sambil ditekan-tekan supaya ketannya padat dan menempel. Setelah itu istirahatkan ketannya maksimal 2 jam. Sambil nunggu kita bikin sarikayanya. Campurkan tepung terigu, gula pasir, maizena, garam lalu aduk-aduk. Tambahkan santan instan dan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Ini boleh diaduk pakai whisk atau pakai spatula biasa, yang jelas nggak perlu pakai mixer kok. Kalau adonannya udah tercampur, tambahkan vanila cair, pasta pandan, dan telur yang sudah diaduk. Lalu aduk-aduk kembali sampai adonannya itu benar-benar tercampur rata. Terus lanjut saring ke pan anti lengket untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Abis itu dimasak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai adonannya mengental. Kalau udah mengental matikan kompor. Ini aku mau aduk pakai whisk sebentar biar adonannya itu agak halus. Nah ini penampakan adonannya setelah diaduk pakai whisk. Terakhir tinggal tuang adonannya ke atas ketan yang tadi udah kita cetak. Terus diratakan aja pakai tusukan lidi bersih, kemudian dihentak-hentakan. Siapkan kukusan yang sudah dipanasi sebelumnya, lalu kukus kuenya selama 40 menit. Kalau udah tinggal tunggu sampai benar-benar dingin lalu dibalik dan dipotong-potong. Kue ini juga cocok buat suguhan kalau ada acara di rumah. Atau bisa juga buat ide jualan. Selamat mencoba!